pondobun ulama, wasyari'atu yujibul adab. Jadi syariat itu mewajibkan adab. Faman la adaba lahu, barang siapa yang tidak punya adab, lahu bagi orang itu ialah syariat lahu. Orang yang tidak beradab maka tidak punya syariat. Kalau tidak punya syariat, tidak punya adab. Ya, kuncinya adalah adab. Ketika orang ini beradab, maka syariat dengan sendirinya akan mengikuti, iman dengan sendirinya akan mengikuti, tauhid dengan sendirinya akan mengikuti. Kebalikannya, orang yang tidak beradab, tidak bertata krama, tidak bersopan santun, tidak punya etika, attitude, bahasa sekarangnya attitude, ya apa, kesantunan sosial, kesantunan bermasyarakat, kesantunan di dalam majelis-majelis ilmu, kesantunan di dalam majelis-majelis sholawat misalkan, ya maka la adabalahu. Orang yang tidak beradab maka tidak bersyariat. Orang yang tidak bersyariat maka tidak beriman. Orang yang tidak beriman maka tidak bertauhid. Orang cuman makin ni kalau banyak ngintengaki akhlak, ngintengaki adab, ngintengaki tata krama, ngintengaki sopan santun. Sehingga kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh ini harus terus digelorakan, harus terus disampaikan. Urusan ada yang tidak mau menerima itu tidak masalah. Yang penting orang yang ahlul ilmi, yang kikatikulan ini kan kayak saya ini orang yang ahlul ilmi, ahli ilmu. Andaikan tidak ada yang mendengar pun saya harus menyampaikan. Andaikan tidak ada yang mengikuti pun saya harus menyampaikan. Andaikan tidak ada yang ikut kepada saya pun, asalkan ini untuk kebaikan, saya harus menyampaikan. Tidak boleh diam. Kenapa? Syariat itu harus dimunculkan, harus ditampakkan, harus diizharkan. Makanya kul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bahwa kebaikan itu harus ditegakkan, harus dihadirkan, harus dimunculkan, tidak boleh diam. Orang yang berada di dalam jalan yang baik itu tidak boleh diam. Kenapa? Karena nanti kalau diam maka kebatilan ini akan muncul. Walaupun kebatilan itu innal batila kana zahuqa, bahwa kebatilan itu akan zahuqa, akan redup, akan kalah. Kalah kalau yang benar, yang hak itu terus disampaikan. Di tengah kondisi makin cuman liampun maju, modern, tapi konsep-konsep atau menjaga adab tata krama nikah di kampung, di desa, kayak masih sepuan, kayak guru, walaupun seporana, kadang-kadang pula walaupun lo saja, kadang-kadang melihat fenomena-fenomena atau gejala-gejala. Sanlemur itu lebih pinter saus, kadang-kadang guru lip ali benrok gerlangker. Ini kepahlelo icium tanah. Ini menunjukkan tidak mengedepankan adab. Jadi ikentok nikah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nika mengingatkan kita semua, padahal kitab Adabul Alim wal Muta'allim sekalian nakir dan perlu nyampaikan nika ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari jauh sebelum Indonesia merdeka, karena melihat pada saat itu kondisi umat nika sudah mulai dicekoki oleh penjajah Belanda. Jadi Hadratus Syekh memberikan pakem, bahasanya memberikan penegasan. Di samping kitab-kitab yang sebelumnya Ta'limul Muta'allim saya tulis oleh Az-Zarnuji, oleh ulama-ulama seperti Al-Ghazali, ditegaskan kembali oleh Hadratus Syekh bahwa betapa penting kita nikah mengedepankan adab. Lalu pesantren memasukkan sistem klasikal SMP, SMA. Ini bertahun-tahun dianggap bahwa orang sekolah SMP, SMA di pesantren dianggap belajar ilmu kafir. Padahal itu adalah politik penjajah supaya orang pesantren juga tidak mengerti ilmu umum. Segantung. Jadi itu pengkotak-kotaan, itak-kota, isap-esa. Sehingga kita memang orang pesantren terlambat.
ketimbang orang-orang yang abangan, terlambat belajar ilmu tentang astronomi, belajar ilmu perbintangan, belajar ilmu falak, belajar ilmu nabah biologi, belajar tentang ilmu ekonomi. Baru pada abad ke-21 semenjak puncaknya ketika Nahdlatul Ulama NU berdiri tahun 1926, lalu menguatkan kembali bahwa pesantren itu tidak alergi, tidak anti terhadap ilmu-ilmu umum. Sehingga terus sampai makin ya kita ibarat terlambat, ya sangat terlambat, tapi kita terus harus mengejar bahwa santri tidak harus semuanya jadi ustadz, santri tidak semuanya harus jadi kiai. Silahkan jadi pedagang, silahkan jadi petani, silahkan menjadi bisnismen, silahkan aktif di jabatan-jabatan publik, silahkan jadi yang memulai kalau di pemerintahan ya Gus Dur. Syukran ya Allah, syukran ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukran ya Rabb ala ni'matik, syukran ya Rabb ala rahmatik. Syukran ya Allah, alhamdulillah.